Baik, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan dari hasil codingan kami, terutama untuk klasifikasi dari probabilitas hewan. Di sini kami dari kelompok TikTok Pro dengan anggota saya sendiri Aviator Asyar NIM 67/2019-061. Yang kedua ada teman saya Calvin Satya Adi Kristiantoro NIM 67/2019 NIM 67/2019-168. Yang ketiga ada Johannes Satria Putra Kase NIM 67/2019-188. Selamat menyaksikan untuk codingan yang akan kami buat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam Google Colabs. Di line baru ini kita ketikkan pip install TensorFlow equals to 2.4.0. Nah, kita langsung run saja. Di sini akan tampil dari ukuran TensorFlow-nya ini sebesar 390 MB lebih kalau tidak salah. Ya, kita lihat saja. Kita tunggu sampai selesai. Sekitar 394,7 MB. Nah, jadi tunggu proses yang lain, recruitment sukses nanti. Ada yang tampil. Nah, recruitment already satisfied. Ini tunggu hingga berhasil, berarti sudah bisa terinstall. Nah, jadi apa kegunaan dari TensorFlow ini? Nah, jadi TensorFlow ini merupakan library perangkat lunak besar yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran mendalam. Nah, dari Python 3.7 ini, TensorFlow merupakan open source untuk komputasi numerik, performa tinggi, dan arsitekturnya fleksibel, memungkinkan penerapan komputasi yang mudah dari berbagai platform seperti CPU, GPU, dan TPU. Nah, jadi intinya TensorFlow ini digunakan untuk perhitungan komputasi numerik yang digunakan dalam domain ilmiah. Jadi mungkin tidak mungkin, tapi memang untuk perhitungan komputasi numerik yang dilakukan nantinya, klasifikasi gambar ini kita mencari probability-nya. Nah, selanjutnya, jika sudah, akan ada installing collected package. Nah, kita lihat kembali. Kalau untuk yang offline tuh bisa langsung di-download pada link tadi. Nah, jika sudah successfully seperti ini, kita tunggu hingga selesai pemutarannya atau runningnya. Nah, jika sudah selesai, kita buat code baru lagi. Kita masukkan pip install crash equals to 2.4.3 dan juga numpy equals to 1.19.3 dan kita masukkan lagi below equal to 7.0.0 dan masukkan scipy atau scipy, kita baca seperti itu, equals to 1.4.1 dan juga kita masukkan h5py equals to 2.10.0 dan juga kita masukkan kembali matplotlib equals to 3.3.2 dan juga yang terakhir kita masukkan OpenCV terus garis strip Python crash, kita masukkan kembali strip resnet equal to
0.2.0. Nah, di sini apa kegunaan dari poin-poin yang kita install tadi? Untuk PIP install crush sendiri digunakan untuk manusia, dirancangnya untuk manusia bukan untuk mesin, dan crush ini mengikuti praktik terbaik untuk mengurangi beban kognitif dari coding yang dibuat, dan ia menawarkan API yang konsisten dan sederhana. Serta crush adalah bagian dari sentral di TensorFlow yang terhubung erat, yang mencakup setiap langkah alur kerja machine learning, mulai dari pengolahan data, pelatihan hypermeter, hingga solusi penerapan. Nah, di sini kita tahu untuk crush sendiri merupakan penerapan untuk alur kerja machine learning dan juga untuk pengolahan data, pelatihan hypermeter, hingga solusi penerapan. Jadi itulah kegunaan dari crush yang untuk kita install nanti. Dan juga ada NumPy di sini, atau merupakan singkatan dari Numerical Python, adalah library dari Python yang fokus pada scientific computing. Nah, dari NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Nah, kegunaan NumPy ini memastikan bahwa fungsi dari matematik dan numerik yang telah dikompilasi sebelumnya dari NumPy. Nah, menjamin kecepatan eksekusi yang luar biasa. NumPy juga memiliki kegunaan untuk operasi vektor dan matriks. Fiturnya hampir mirip dengan MATLAB dalam mengolah array dan array multidimensi. Nah, jadi dari NumPy ini secara khususnya dilakukan untuk keperluan analisis data, yaitu tentang numerik scientific computing. Nah, dari program ini juga kita membutuhkan hal-hal yang dari library seperti ini, seperti NumPy, dan juga selanjutnya merupakan penginstalan dari Pillow. Nah, dari Pillow sendiri adalah Python Imaging Library atau PIL yang menambahkan dukungan untuk membuka, memanipulasi, dan menyimpan gambar. Nah, jadi versi saat ini merupakan dapat mengidentifikasi dan membaca banyak format dengan berbagai dukungan untuk dilakukannya presentasi dari format yang paling umum digunakan. Nah, dari pustaka atau library ini menyediakan dukungan format file yang ekstensif, representasi internal yang efisien, dan kemampuan pemrosesan yang cukup kuat. Jadi secara intinya dari Pillow ini merupakan pengolahan citra, yaitu image processing, yang diartikan sebagai gambaran pengolahan citra identik dengan penampilan gambar pada layar digital. Nah, jadi kita kan melakukan spesifikasi dari gambar dan nantinya akan menampilkan dari probability dari gambar juga. Jadi kita membutuhkan fitur untuk menampilkan dan mengeksekusi gambar tersebut nantinya dari citra pengolahan. Nah, jadi itu merupakan dari Pillow sendiri, dari library Pillow. Selanjutnya kita masuk ke SciPy atau Skippy, kita baca seperti itu, merupakan matematika, sains, dan teknik yang digabungkan dari library ini yang bergantung pada NumPy. Nah, yang menyediakan manipulasi larik n dimensi yang mudah dan cepat.
Nah, kegunaannya adalah untuk menangani operasi aljabar dan matriks, seperti operasi matematika lainnya. Skippy ini dapat menangani sejumlah operasi matematika yang lebih kompleks. Nah, dari program kita ini juga kan menghitung probability. Nah, jadi perhitungan ini menggunakan matematika, dan juga ada juga dari gambar itu menggunakan matriks. Kan setiap pixel ini ada hitungannya tersendiri, hingga menggunakan library yang sebelum-sebelumnya, dan ini juga digunakan untuk keperluan dari program ini. Nah, Skype digunakan untuk komputasi ilmiah yang digunakan di bawah NumPy. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan mengapa digunakan Skype juga? Karena untuk mengoptimalkan dan menambah fungsi yang sering digunakan di NumPy pada data science. Nah, selanjutnya ada H5P atau paket H5P di Python merupakan antarmuka Pythonic ke format data biner HD5, HDF5 yang membantu untuk menyimpan sejumlah besar data numerik dan dengan mudah memanipulasi data dari modul NumPy. Nah, kita lihat dari singkatnya dapat disingkat untuk kegunaan dari S5P ini memungkinkan menyimpan numerik dalam jumlah besar dan dengan mudah memanipulasi data tersebut dari NumPy. Nah, kita lihat dari library ini sangat bergantung antara satu dan lain. Jadi sehingga kita membutuhkan banyak library. Nah, selanjutnya untuk library matplotlib. Nah, matplotlib ini juga merupakan bagian dari paket inti SciPy, SIGP, dan ditawarkan di dalam lisensi BSD. Ini adalah library ilmiah Python populer yang digunakan untuk menghasilkan visualisasi yang sederhana dan kuat. Nah, di sini dapat menggunakan kerangka kerja Python untuk ilmu data untuk menghasilkan ini visualisasi statis seperti grafik, chart, histogram, dan bentuk-bentuk yang lain. Serta juga bisa digunakan untuk animasi dan interaktif dengan Python. Nah, selanjutnya, jika sudah akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ada satu juga tadi yaitu OpenCV Python Crash ResNet. Nah, di sini gunakan untuk kita lihat dari Crash sendiri kan digunakan untuk ini tadi, untuk manusia. Jadi pasti dia tidak jauh dari hal seperti itu untuk manusia juga untuk melakukan pengolahan data dan pelatihan implementer dan hingga solusi penerapan. Nah, jika sudah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika ada error seperti di atas, kita abaikan saja. Terus kita run kembali. Nah, tunggu sehingga semuanya requirement already satisfied. Sehingga semuanya sudah terinstall dan tersedia. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Nah, oke, jika sudah semuanya, kita buat line baru. Terus kita ketikkan pip install image AI spasi strip upgrade. Nah, di sini dari library pip install image ini digunakan untuk pustaka Python yang dibangun untuk memberdayakan pengembangan untuk aplikasi dan sistem dengan pembelajaran mendalam, mandiri, dan kemampuan computer vision.
menggunakan beberapa baris kode langsung. Nah, di sini kita bisa lihat dari penginstalan tersebut, image AI ini berisi implementasi Python dari hampir semua algoritma atau algoritma pembelajaran mendalam yang canggih seperti RetinaNet. Nah, di sini juga kita akan mendownload RetinaNet juga nantinya untuk klasifikasi gambar nanti untuk di dalam ininya di dalam Google Drive-nya. Nah, jika di sini kita lihat dari image merupakan kelas objek dari pustaka image AI ini berfungsi untuk melakukan deteksi objek pada pada gambar atau kumpulan gambar apapun menggunakan metode terlatih. Nah, di sini saya mendapatkan informasi jika deteksi ini dapat mengenali 80 jenis objek umum sehari-hari. Iya, jika sudah selesai dalam proses penginstalannya, kita kembali buat line baru, dan pada bagian ini teman saya yang akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Setelah Terima melakukan kasih. proses penginstalan, kita perlu menyambungkan codingan Python kita ke Google Drive. Oke, pertama, ketik coding ini. From google.colab import drive, lalu drive.mount, buka kurung, tutup kurung, /content/drive. Codingan ini berfungsi untuk menyambungkan program Colab kita dengan G Drive kita. Hal ini bertujuan agar yang ada di Google Drive dapat dibaca dan diedit oleh program yang kita buat. Sekarang kita run. Lalu, kita klik link yang sudah diberikan. Lalu kita pilih akun kita. Lalu kita klik setuju. Kita copy authorized code kita. Lalu kita paste ke kotak di bawah ini dan tekan enter. Dengan ini, codingan kita sudah berhasil terhubung dengan G Drive kita. Sekarang kita buka Google Drive kita terlebih dahulu. Selanjutnya, supaya program tahu file mana yang harus dibaca, pastikan di dalam file G Drive Anda sudah terdapat ResNet Coco. Jika belum, Anda dapat mendownloadnya terlebih dahulu. Anda dapat mencari melalui browser atau dengan link di bawah ini. Sekarang, kita tuliskan codingan untuk image AI. Bagian pertama, kita ketikkan from image AI dot detection import object detection. Barisan pertama ini digunakan untuk mengimport image AI ke dalam codingan kita. Setelah itu, kita ketik import OS untuk mengimport Python OS class. Lalu, di baris ketiga, kita ketik execution path sama dengan os.get.cwd buka kurung tutup kurung. Baris ini digunakan untuk mendeklarasi variabel dan menyimpan ke folder Python kita. Untuk bagian selanjutnya, ketikkan detektor sama dengan object detection. Coding ini untuk mendeklarasi
object detection class. Selanjutnya, ketik detektor dot set model type as RetinaNet. Dengan ini, kita mengubah model type menjadi RetinaNet. Selanjutnya, kita akan menentukan model path kita ke RetinaNet model. Ketik detektor dot set model path buka kurung os.path.join buka kurung execution underscore path, petik 2. Untuk isinya, kita samakan dengan konten kita. Di sini tempat kami berisi drive/my drive, lalu /resnet yang sudah kita masukkan ke G Drive tadi. Untuk memuat model tersebut ke dalam object detection class, ketikkan detektor.loadModel. Lalu kita akan coba run. Di sini tertulis warning karena belum ada input dan output gambar yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kami akan mencoba untuk mendeteksi gambar, di mana di tugas kami di TR ini kami akan mencoba mendeteksi gambar-gambar hewan. Namun terlebih dahulu kita bisa mengupload gambar-gambar hewan tersebut di drive yang kita miliki. Ini tadi saya sudah mencoba mengupload, ada kucing dan anjing. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah di sini sudah ada kucing dan anjing. Nah, ini ada anjing golden, ada kucing. Nah, untuk mendeteksinya kita bisa tambahkan code. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah menu atau perulangan. Jadi di sini saya buat variabel ulang, di mana ulang ini sama dengan true. Terus while ulang sama dengan true, maka di sini kita akan memasukkan dahulu nama file yang tadi sudah kita upload di drive. Caranya kita bisa buat variabel nama file sama dengan input masukkan nama file. Untuk bagian selanjutnya, Selanjutnya, detektor ketika kita sama dengan sudah object detection. nantinya sudah Kodinya memasukkan ini file mana untuk yang akan kita mendeklarasi kelas deteksi, object detection. kita juga pastinya Selanjutnya, akan Ketik mendapatkan detektor gambar yang set model type berapa as gambar berapa RetinaNet. persen Dengan ini kita deteksi dari mengubahnya deteksi menjadi tersebut. model Di type sini saya buat variabel RetinaNet. baru, nama file baru sama dengan input Selanjutnya masukkan kita menentukan model nama path kita ke file RetinaNet yang model. baru. Ketik detektor.setModelPath Setelah itu buka kurung kita bisa
os ketikkan dot di mana file path tersebut berada. dot Kan ini kan filenya join ada di buka kurung drive, my drive. Nah, execution kita underscore bisa path ketikkan koma detection petik 2. Untuk isinya kita sama samakan dengan dengan konten kita. detektor Di sini tempat kami dot berisi detect drive /my drive object lalu /resnet from yang image. sudah Nah, kita detect masukkan object ke from G drive image. tadi. Terus input underscore image sama dengan os path os.path join, terus kita masukkan execution, kita execution path dan letak di mana drive file yang sudah kita upload tadi. Ini kan letaknya di drive /my drive / nah, Untuk memuat model ini, tersebut ke dalam object detection kita class, ketikkan detektor masukkan model. plus nama file, karena nantinya kan Lalu kita akan coba menyebutkan run. sebuah nama, terus di sini kita cari nama tersebut. Selanjutnya, untuk yang nama file baru, Di sini tertulis warning karena kita belum ada input dan output hampir gambar sama, yang tapi ini digunakan. output Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. output underscore image underscore path sama dengan os dot path dot join, terus execution path. Nah, ini kita letakkan file yang baru tersebut di drive /my drive / nah, slash ini kita kasih nama apa file yang sudah kita deteksi tadi. Nah, nama file baru. Selanjutnya, setelah ini kita bisa menggunakan perulangan for each object in detection print each object name each object percentage probability underscore probability. Nah, jadi maksud dari for each object in detection ini, nantinya saat gambar tersebut dideteksi, maka di bawah nanti itu kita akan ngeprint sebuah nama. Misalnya nanti kalau kita mendeteksi manusia, maka manusia dideteksi berapa persen, misalnya 90%, atau kita mendeteksi anjing, maka dog.2 is object persentasenya berapa, seperti itu. Selanjutnya kita coba buat variabel baru. Gunanya apa? Gunanya ketika program ini mau mengulang atau tidak. Di sini saya
buat variabel namanya coba lagi. Coba lagi sama dengan input. Apakah Anda mau mengulang? Y atau T. Jika coba lagi sama dengan Y, maka ulang. Oh, ini kurang titik 2. Maka ulang sama dengan true. Artinya, jika kita nantinya mengetikkan Y, maka program ini, kan ini ulang sama dengan true, ini akan mengulang lagi. Terus elif coba lagi sama dengan T, maka ulang sama dengan false. Untuk else-nya kita bisa print pilihan tidak ada. Nah, kita coba bisa jalankan. Nah, kita bisa masukkan nama file. Tadi saya sudah memberi nama filenya anjinggolden.jpg. Jadi kita coba masukkan anjinggolden.jpg. Masukkan nama file baru. Kita bisa coba anjing golden deteksi.jpg. Nah, di sini akan diproses pendeteksiannya. Kita bisa tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat dog. Jadi gambar tadi dideteksi sebagai dog atau anjing 98%. Nah, kalau tidak percaya, kita bisa lihat gambar yang baru tadi, outputnya. Kita bisa refresh. Nah, anjing golden deteksi. Nah, ini anjing goldennya sudah dideteksi 98,66%. Nah, kita bisa mengulang lagi dengan ketikan Y. Masukkan nama file. Tadi saya sudah mencoba saya sudah mengupload kucing. Jadi ini saya akan coba kucing.jpg. Masukkan nama file yang baru. Di sini saya akan masukkan kucing deteksi.jpg. Nah, proses akan berjalan. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, di sini cat sama dengan 78%. Kita coba bisa lihat. Kucing deteksi. Nah, ini kucing yang sudah dideteksi 78,62%. Ya, kira-kira seperti itu program pendeteksi hewan dari kelompok kami. Oke,
mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok TikTok Pro untuk program dan codingan yang telah kami buat dari berbagai referensi yang didapat. Kami ucapkan terima kasih, thank you. Sampai jumpa di lain video kembali. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat serta salam mahasiswa. Thank you.